Mari kita mulai dengan doa. Bapa di surga, terima kasih. Glorious day, hari yang penuh dengan kemuliaan Tuhan telah berikan lewat karya Tuhan Yesus di atas kayu salib, di mana Tuhan Yesus bukan hanya mati bagi kami, tetapi Dia juga bangkit untuk kebenaran yang dianugerahkan buat kami, Tuhan. Sehingga kami hidup di dalam kemenangan yang datang dari Tuhan Yesus. Sebab itu siang dan hari ini, Tuhan, dan seterusnya dalam hidup kami, buat kami mengerti dan sadar terus Roh Kudus, bahwa hidup kami bukan lagi ditentukan oleh keadaan sekeliling kami, tetapi ditentukan oleh karya Tuhan Yesus. Kebenaran yang diberikan daripada Engkau sendiri. Oleh sebab itu, buka mata hati kami, sampaikan dengan kuasa-Mu, sehingga apa yang kami terima semua datang daripada Tuhan dan tidak akan kembali sia-sia, tapi akan mengerjakan apa yang Kau perintahkan, Tuhan. Terima kasih, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, kita merayakan hari yang begitu penting bagi orang percaya. Sesungguhnya Paskah adalah momen puncak bagi kita yang percaya Yesus. Dalam Korintus katakan, kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Amin. Sebab itu hari ini saya minta kita semua buka hati. Kita bersuka cita Yesus bangkit, tetapi kita juga harus menerima bukan kabar sukacitanya aja, tetapi kita juga harus menerima kuasa yang membuat kita bersukacita. Amin. Kita langsung aja. Kita ngelihat pada firman Tuhan Matius 28 ayat 1-10. Anda perhatikan, dengarkan baik-baik, buka hati. Yuk. Demikian firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyisingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Kubur Yesus ya. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, pakaiannya putih bagaikan salju, dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepada kamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian firman Tuhan yang kita pakai untuk hari ini, saudara-saudari. Nah, menarik bahwa kebangkitan Tuhan Yesus pertama kali disadari dan juga diberitakan kepada kaum wanita. Wanita-wanita ini yang tidak disebutkan, ya salah satunya adalah Maria Magdalena, tetapi juga dikatakan wanita yang lain, dan ayat Injil yang lain dikatakan juga hanya wanita, tetapi intinya adalah wanita. Saudara-saudari, ini bukan sekedar gender, tetapi wanita adalah lambang sesuatu yang lemah ataupun tertekan. Kenapa mereka tertekan? Mereka lemah. Ya, kadang mereka, apalagi dengan Yesus, perasaan mereka sangat merasa tertekan karena mereka begitu mudah mengasihi, dan orang yang dikasihi mereka anggap sudah meninggal. Tetapi Anda juga harus tahu bahwa wanita juga adalah gambaran gereja Tuhan. Jadi bukan tentang gender, bukan tentang kelemahan. Memang adalah kita sebagai mempelai wanita Tuhan dianggap oleh Tuhan adalah sesuatu yang lemah yang harus dilindungi, yang harus dihibur. Dan wanita ini yang Anda lihat juga adalah lambang orang-orang yang butuh Tuhan. Mereka lah yang merasa sangat butuh Tuhan. Amin. Oh, sebab itulah mereka yang lari dan cari Tuhan terlebih dahulu. Amin, saudari. Dan namun, apakah yang sesungguhnya yang Tuhan mau ngomong tentang wanita ini? Anda tahu bahwa wanita lebih banyak ya
dinyatakan ataupun diekspresikan dengan perasaan hati. Dan saya mau katakan, bahwa ketika wanita-wanita ini diceritakan ataupun diperlihatkan tentang kebangkitan, Tuhan mau katakan bahwa Tuhan mau melihat ataupun Tuhan mau menunjukkan sikap hati. Sikap hati yang bagaimana sih? Saudara-saudari, ingat, di dalam firman Tuhan, ayat 29, ayat 11 dengan 12, dikatakan bahwa ayat ini terkenal, Yeremia 29:11-12 dikatakan Tuhan tahu rancangan-rancangan apa yang ada padanya tentang kita, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan, untuk memberimu hari depan penuh harapan. Siapa yang mau memiliki rancangan damai sejahtera, rancangan hari depan penuh harapan? Kita semua mau. Dan Anda tahu nggak, waktu Yesus disalib, kita sudah belajar, Dia sudah bayar harganya. Tetapi pertanyaannya, ketika Yesus sudah bayar harganya, apakah Dia yang akan nganterin ke kita? Atau kita yang harus cari, harus rindu melihatnya? Ini dia. Anda harus paham, banyak orang salah mengerti bahwa kalau Yesus mati dan sekali salib sudah bayar harganya, maka kita nggak berbuat apa-apa. Salah. Kita tidak perlu mencari jawaban. Jawaban sudah ada, tetapi kita harus memiliki sikap hati yang benar. Bagaimana kita rindu melihat jawaban itu. Karena jawaban itu sudah tersedia. Kalau Anda berharap pada sesuatu yang belum tersedia, maka harapan Anda belum pasti. Makanya firman Tuhan dalam Roma katakan, pengharapan di dalam Kristus adalah suatu hal yang pasti. Kenapa? Karena sudah ada. Yesus sudah sediakan jawaban Anda. Amin. Demikian juga rancangan damai sejahtera, rancangan hari depan penuh harapan sudah tersedia. Tetapi ayat ini katakan lebih lanjut lagi. Apabila kamu berseru datang berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Dan ayat 13 dikatakan, kalau kamu mencari aku dan akan menemukan aku, sebab kamu mencari dengan sepenuh hati. Saudara-saudari, Yeremia memang suatu nubuatan, gambaran yang belum penuh, tetapi sekarang kita sudah mendapatkan gambaran yang penuh dalam kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya. Dalam kematiannya kita tahu bahwa Dia sudah menyediakan kita seluruhnya. Tetapi dengan kebangkitannya, orang-orang yang menemukan kebangkitan Dia adalah orang-orang yang mencari Tuhan. Inilah dikatakan dalam Yeremia, kamu mencari dengan sepenuh hati. Bukan Tuhan sembunyi, tetapi Tuhan butuh orang yang memiliki sikap hati, yaitu sikap hati yang mencari Tuhan, yang bersandar sama Tuhan, yang percaya sama Tuhan. Ini dia, saudara-saudari, ya. Jadi bukan yang lain, tetapi ini dia. Nah, sekarang pertanyaannya adalah yang sering orang tanya, Pak, bagaimana sih sikap hati yang sepenuh hati, mencari Tuhan sepenuh hati itu bagaimana? Apakah kita baca Alkitab setiap hari, doa setiap hari? Saudara-saudari, kita mau belajar nih dari firman yang tadi. Amin? Nah, mencari Tuhan sepenuh hati adalah apa yang diperlihatkan di dalam firman tadi. Anda melihat bahwa wanita ini ketika dia datang ke kubur Tuhan Yesus, mereka datang, saudara-saudari, mereka datang, apakah mereka datang dengan, tahu Tuhan Yesus bangkit? Enggak kan? Dikatakan dalam Matius 28 ayat 1, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyisinya fajar, jadi pagi-pagi, pada hari pertama pagi-pagi, pergilah wanita-wanita itu menengok kubur itu. Mereka tetap datang ke kubur, walaupun dalam anggapan mereka nih, bahwa yang akan mereka ketemukan adalah hanya jasad Yesus. Menurut mereka, Yesus sudah mati, tetapi mereka tetap datang. Mereka tetap mau ketemu tuh, mau berada dengan sesuatu yang menghubungkan mereka dengan kasih. Saudara-saudari, mencari Tuhan sepenuh hati adalah buat saya, adalah tetap kita percaya dan datang ke Tuhan, walau sepertinya tidak ada hasil. Walau sepertinya kita menemukan sesuatu yang mentok, nggak melihat jawaban. Wanita ini ketika datang ke kuburan, mereka tidak, ekspektasi mereka bukan melihat Yesus yang bangkit. Ekspektasi mereka bukan melihat suatu sukacita, tapi mereka tetap datang. Inilah sikap hatinya yang mencari sepenuh hati.
yaitu mereka tetap percaya, tetap datang ke Tuhan. Saudara-saudari, inilah banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini menjadi gampang tawar hati, ngambek sama Tuhan. Ya Tuhan Tuhan nggak jawab. Tuhan udah percumalah ke gereja, percumalah ikut doa, percumalah memuji menyembah Tuhan, percumalah ikut ke persekutuan. Saya nggak ngelihat jawaban. Saudara-saudari, mencari Tuhan sepenuh hati adalah tetap datang, walau Anda tetap menghadapin masalah yang belum beres. Amin. Ini dia. Lalu ketika mereka datang, Anda ngelihat wanita-wanita ini ketika mereka mau datang, mereka banyak sekali pikiran-pikiran yang ada menggantungi mereka. Ya, mungkin ada orang-orang yang bilang ya, mereka kepada mungkin juga begini, mereka ngomong sama murid-murid yang lain, besok pagi-pagi kami mau datang ke kuburan. Mungkin yang lain murid-muridnya bilang, buat apa? Ngapain? Ya. Udah, di rumah aja. Nanti, enggak, kami tetap datang, kata wanita itu. Kami tetap mau datang. Lah nanti kamu datang kan di situ ada prajurit yang jaga, dan mereka sudah diperintahkan oleh Pilatus jaga, karena akan ada berita, ada skenario bahwa murid-muridnya akan mencuri jasadnya sehingga bilang dia bangkit. Jadi nggak akan ada orang yang boleh masuk. Iya, dilarang itu. Lalu kemudian juga mereka bilang, lah kamu tahu, kalaupun penjaga itu mengizinkan kamu masuk, kamu harus gelindingin batu yang besar itu. Saudara-saudari tahu, kubur Tuhan Yesus itu ada di tempat kuburan yang besar, bukan kuburan kecil. Kalau kuburan kecil aja, untuk menggelindingkan batu yang menutupi kuburan itu butuh 4 orang kira-kira. Apalagi ini besar. Dibutuhkan mungkin 8-10 orang untuk menggelindingkan batu itu. Kamu perempuan, gak ada kemampuan, gak ada tenaga. Saudara, yang saya mau katakan begini, ketika mereka mau datang, wanita-wanita ini mau datang, penuh dengan tantangan. Tapi saya mau katakan, orang-orang yang mencari Tuhan, mereka nggak berhenti karena tantangan. Hari-hari ini begitu banyak umat Tuhan, hanya berfokus dan mengeluh kepada tantangan. Mereka mengeluh dengan begitu banyak tantangan, saudara-saudari, bahwa, udahlah buat apa, percuma. Udah di rumah aja, ngapain online? Online tuh beda sama tatap muka langsung. Nggak ada merasakan hadirat Tuhan. Saudara, hadirat Tuhan bukan ditentukan online dan offline, tapi ditentukan oleh hati Anda. Udahlah, di rumah aja. Kamu juga kan bisa nonton. Ngapain dong? Kamu bisa lihat di YouTube. Ngapain sih dengar sana sini dan juga bersekutu di komunitas? Buat apa? Saudara-saudari, begitu banyak ya hal-hal yang membuat kita artinya ya menghalangi kita. Ataupun juga masalah-masalah yang kita hadapin. Udah, kamu tuh nggak punya kemampuan, jangan berharap terlalu banyak lah. Jangan ngarepin mujizat lah. Ataupun juga penyakit yang kita hadapin. Ada penyakit ini udah susah lah, nggak usah berharap banyak. Saudara-saudari, apapun harapan, apapun penghambat yang kita miliki, jangan berhenti untuk mencari dan percaya kepada Tuhan. Sikap hati ini, keadaan sekeliling, jangan biarkan kita berhenti mencari Tuhan. Bersungguh-sungguh sama Tuhan. Saudara, hari-hari ini, apa penghalang yang Anda dan saya miliki? Apakah karena, aduh Tuhan, iman saya kurang? Datang kepada Tuhan, minta kepada Tuhan. Karena Dia adalah maker and perfecter of faith. Ibrani 12 katakan, Dia adalah pencipta dan penyempurna iman. Atau kalau juga mungkin karena Anda merasa, saya nggak layak lah Tuhan, saya orang berdosa. Dosa saya jatuh lagi. Saudara-saudari, bukankah Yesus mati untuk dosa kita dulu, sekarang, dan selamanya? Jangan biarkan dosa menghalangi Anda datang ke Tuhan. Karena di luar Tuhan kita nggak mampu apa-apa. Di luar Tuhan kita nggak mampu melawan dosa. Atau mungkin hanya sekedar Anda sombong, kesombongan kita, ataupun kemalasan kita mungkin. Ayo, rendahkan diri kita di hadapan tangan Tuhan. Maka Dia akan mengangkat kita. Bukankah demikian dikatakan dalam Yakobus? Atau mungkin Anda memiliki beban yang berat, kepahitan hidup, luka.
Tetapi bukankah Tuhan selalu terima kita, bahkan dia bilang, mari datang kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Bahkan dalam 1 Petrus juga dikatakan, ya, bahwa kita disuruh untuk meletakkan beban kita kepada Tuhan, memberikan beban kita kepada Tuhan, dan dia peduli sama kita, saudara-saudari. Pokoknya dalam segala hal keadaan Anda, Tuhan tidak menyuruh Anda sempurna. Tuhan menyuruh Anda datang apa adanya asal Anda mencari kekuatan dari Dia. Bukan untuk mencari hanya sekedar alasan, oh iya boleh dong kalau begitu saya datang ke Tuhan, yang penting dosa saya nggak dihukum. Bukan untuk itu, tetapi untuk mendapatkan kekuatan. Misalkan kalau kita dosa, kita dapat kekuatan untuk melawan dosa, untuk bertobat dengan benar. Jangan biarkan rintangan menghambat kita. Amin. Saudara-saudari, inilah yang Tuhan mau buat kita. Nah, saudara, Anda harus melihat dengan cara yang berbeda. Apa yang terperlihatkan dengan kejadian di Matius 28 terhadap wanita-wanita itu. Mereka datang dengan banyak rintangan, tapi dengan rintangan mereka tetap datang. Mereka datang, mungkin mereka pikir, buat apa sih? Udah percuma, Yesus sudah mati. Buat apa sih? Ntar juga dilarang prajurit. Buat apa sih? Kamu gak punya kekuatan menggelindingkan batu itu. Tapi ketika mereka tetap melangkah, maka mereka melihat mujizat Tuhan. Mereka melihat campur tangan Tuhan. Malaikat datang menggelindingkan batu itu. Dan penjaga-penjaga itu dibuat gentar sehingga mereka bisa berhubungan dengan malaikat dan juga mengetahui berita itu, saudari. Oleh sebab itu, lihatlah tantangan, rintangan sebesar apapun sebagai kesempatan melihat kuasa dan campur tangan Tuhan. Hidup ini normal, penuh rintangan. Kita ada di dunia. Tetapi ketika kita melihat dengan pola dunia, selalu dengan awan yang negatif, dengan pola pikir yang negatif, maka kita nggak bisa melihat kuasa Tuhan yang sudah tersedia. Saudara-saudari, kalau dulu mungkin rintangan akan membuat kita jatuh, tetapi sekarang Yesus sudah mati untuk memberikan kita jalan-jalan kemenangan. Oleh sebab itu, rintangan adalah untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Rintangan adalah kesempatan melihat mujizat dan kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Jangan lupakan itu. Patri. Karena nggak gampang, saya tahu. Ketika kita ngadapin masalah, nggak gampang. Tapi kalau ketika kita membiasakan, terus kita membiasakan, menaruh pikiran yang baru, pikiran kerajaan Allah. Bukankah Tuhan sudah menuntun kita pada awal tahun untuk kita memiliki 4 pola. Yaitu salah satunya adalah pola pikir kerajaan Allah. Fokus pada kerajaan Allah. Inilah pola pikir kerajaan Allah. Bahwa segala tantangan, rintangan, pertempuran apapun juga adalah kesempatan melihat kuasa Tuhan. Amin. Ini dia, saudara. Nah, saudara-saudari, lalu Anda ngelihat sendiri, ya. Saya mau melihat Anda melihat pada ayat 28 ayat 1. Ketika wanita-wanita ini datang, saudara, mereka menengok ke kubur. Tujuan mereka adalah ke kubur, ya. Dan kalau Anda tahu bahwa kata kubur ini dalam ayat 1, kemudian diulangin lagi dalam ayat 28 ayat 8. Ayat 28 dikatakan, mereka segera pergi dari kubur. Pertama mereka datang ke kubur, lalu mereka pergi dari kubur. Apakah mereka pergi dari kubur dengan cara yang sama? Tidak. Ya, beda. Ayat 1, mereka datang dengan beban, dengan segala tantangan, halangan. Lalu ayat 8, mereka menemukan Yesus yang bangkit, lalu mereka pergi dari kubur. Tetapi yang saya mau narik perhatian Anda adalah, kata kubur dalam ayat 1 dan ayat 8 dipakai kata yang berbeda dalam bahasa Yunaninya. Ayat 1, kubur ayat 1 dipakai kata tapos yang artinya kuburan, tempat mengubur memang mayat, jasad. Tetapi ayat 8 yang dipakai adalah kata mnemeon, yaitu berarti memorial, tempat mengenang, tempat mengingat. Beda sekali. Yang saya mau katakan begini, saudara-saudari. Ya, dari firman ini mengatakan begini. Tuhan kalau kita mau mencari Tuhan dengan sepenuh hati, kita harus melihat dengan cara Allah, cara Tuhan.
Buat mereka ketika mereka datang adalah kuburan adalah tempat akhir, tempat kesedihan. Tetapi cara Tuhan melihat beda. Kuburan adalah tempat memorial, karena kuburan buat orang percaya ketika Yesus bangkit adalah tempat kemenangan. Lihatlah dengan cara pola kerajaan Allah, saudara-saudari. Mulailah kita mengubah. Orang-orang yang mau mencari Tuhan dengan sepenuh hati, kita nggak bisa cari Tuhan dengan sepenuh hati kalau kita nggak mengubah pola pikir kita dengan pola pikir kerajaan Allah. Amin. Pola pikir dunia akan membuat Anda melihat kuburan adalah hopeless. Tapi kerajaan Allah melihat kuburan adalah memori, monumen. Ya, tempat mengingat itu monumen. Kemenangan sudah terjadi. Karena ketika kita mati, kita masuk surga, itu suatu kepastian. Bukankah itu kemenangan? Amin. Waktu dulu sebelumnya kita melihat bahwa, saudara-saudari, ya banyak sekali kehidupan kita ini adalah seperti kegagalan. Tetapi sekarang, ketika kita melihat kepada salib, dulu salib adalah kutuk, tapi sekarang dalam kerajaan Allah salib adalah kemenangan. Amin. Ini dia. Mulailah kita mengenal kebenaran firman Tuhan dan pakailah kebenaran itu untuk menjadi filter dari kita melihat. Ya, lalu hasilnya apa sih Pak kalau orang-orang yang mencari Tuhan? Anda sudah melihat kan tadi, ya? Bagaimana ketika orang-orang yang mencari Tuhan ini, saudara-saudari, wanita-wanita ini seperti dilambangkan, wanita-wanita itu adalah Anda dan saya. Ketika mereka terus maju dengan sikap hati yang benar mencari Tuhan, maka setiap hambatan mereka akan melihat mujizat dan hal-hal yang adikodrati terjadi. Ketika mereka tetap datang, ketika mereka tiba di situ tiba-tiba gempa, lalu saudara, seorang malaikat dan menghalau semua hambatan yang ada. Amin. Itu hasilnya luar biasa. Lalu apa lagi, saudara-saudari? Ya, paling tidak ada 4 yang saya lihat. Ketika mereka datang, mereka mengharapkan hanya mau melihat jasad Yesus, tetapi yang mereka dapatkan adalah Yesus yang bangkit. Amin. Mereka mendapatkan jauh melebihi daripada apa yang dapat kamu pikirkan dan bayangkan. Itu kan janji Tuhan. Bagi dia yang mampu melakukan jauh melampaui apa yang kamu doakan dan pikirkan. Ini yang Tuhan berikan untuk siapa? Untuk orang yang memiliki sikap hati mau terus mencari Tuhan. Artinya mau sikap hati yang benar, mau dekat sama Tuhan, mau terus mengenal Tuhan. Terlepas apapun tantangan. Ketika mereka datang dengan kesedihan, dengan beban. Tetapi ketika mereka pulang, Anda bahkan baca dalam firman Tuhan tadi, mereka pulang dengan sukacita. Amin. Benar nggak, saudara? Ya. Kemudian Anda ngelihat di ayat ini, ya, di ayat 28 ayat 9 sampai 10. Ketika mereka berjumpa dengan Yesus, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekati, memeluk Yesus serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Di sana mereka melihat aku." Kenapa penting Anda lihat supaya mereka pergi ke Galilea? Ini menjadi kata yang penting. Kenapa? Karena ini adalah sesuatu yang pernah Tuhan ucapkan sebagai janji di ayat sebelumnya, pasal sebelumnya. Dalam Matius 26 ayat 32, sebelum Yesus disalibkan, Yesus katakan, "Akan tetapi sesudah aku bangkit," ini sebelum Yesus mati. Yesus sudah ngomong ke mereka, walaupun mereka nggak ngerti, dikatakan, "Sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Dan sesudah Yesus bangkit, dia suruh wanita-wanita itu, "Kabarkanlah ya kepada saudaraku supaya mereka ke Galilea." Maknanya apa? Tuhan menggenapi janjinya. Ketika Anda mencari sepenuh hati, sikap hati mencari Tuhan dengan sepenuh hati, maka Anda akan melihat penggenapan dari janji Tuhan. Lalu Anda lihat juga, ketika mereka datang, malaikat menjumpai mereka, berita yang sama. Amin. Berita yang sama. Beritakanlah kepada murid-muridnya, kata malaikat itu.
dia sudah bangkit. Tetapi kemudian, ketika mereka menemukan Yesus, Yesus bilang apa? Jangan takut, pergi katakanlah kepada saudara-saudaraku. Bukan lagi murid-murid, saudara-saudaraku. Saudara-saudari. Bukankah ada suatu hubungan yang spesial? Karena Yesus berkata, kalian adalah my brother and sister. Family. Tadi hanya sekedar murid, sekarang lebih dekat. Ketika kita memiliki sikap hati yang terus mencari Tuhan, kita akan mengalami kedekatan dengan Tuhan. Ini hasil. Dan ini yang Tuhan mau berikan. Kebangkitan Tuhan Yesus, saudara-saudari. Gak ada lain selain memberikan kita pengharapan yang pasti, kemenangan yang pasti, kuasa Tuhan yang dinyatakan Tuhan, saudara-saudari. Dan yang mengubahkan hidup kita. Baik dari luar maupun dari dalam. Sebelumnya dari dalam kita penuh dengan tekanan, tetapi kemudian diubahkan menjadi sukacita. Inilah pesan Paskah buat kita. Amin. Yuk kita tutup dengan doa. Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus, Engkau begitu sempurna memberikan segalanya. Roh Kudus, terima kasih menuntun kami. Biar kami mulai memahami bahwa Yesus telah mati dan menyediakan segala-galanya. Namun kami harus memiliki sikap hati yang terus mau dekat dan mengenal, mencari Tuhan. Bukan mencari jawaban karena jawaban sudah ada, tapi mencari kebenaran. Mencari pola cara kami melihat Tuhan dengan benar. Mencari kebenaran kerajaan Allah. Sebab itu kami mendengar hari ini kebenaran-kebenaran Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangkan terus kepada umat-Mu, kepada kami semua, supaya kami terus bukan hanya tahu saat ini, tapi terus diingatkan terus, dituntun terus, sehingga kami bisa berubah. Terima kasih untuk kemenangan yang pasti, terima kasih untuk mujizat Paskah, dan kami tahu mujizat itu bukan hari ini, tetapi terus akan berlangsung dalam hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Tuhan berkati.